melakukan yang namanya penjelajahan terkait apa saja yang ada di dalam bidang kajian hukum. Teorinya siapa, siapa yang mencetuskan, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Apa perbedaannya di dalam kajiannya S1 dengan S2? Sebelum kita mulai, kira-kira ada yang bisa memberikan argumentasinya, silakan. Atau sama saja kajiannya S1 sama S2? Ayo. Beda, Ibu. Bedanya di mana? Beda. Satu S-nya 2, satu S-nya 1. Beda, Bu, S1 dengan S2. Ya, silakan coba kasih analisanya Bu Juna ini. Kalau di S1, Bu, kita lebih mengarah ke yuridis. Ada tahapan-tahapan, sementara kalau di S2, kita kan mengarah ke mengapa, caranya bagaimana, apa faktor-faktornya apa. Seperti itu kurang lebih, Bu. Jadi kalau dalam contohnya ini seperti yang disampaikan Ibu Yuna ini, S1 itu bakal jadi tukang hukum gitu ya. Jadi kajian dia dibuat, diatur berdasarkan konstruksi pasal. Jadi kalau pasal pencurian bicara apa, ya itulah yang akan diterapkan pada suatu kejadian. Tetapi di analisis S2, yang menjadi perhatian itu adalah kausalitasnya. Makanya disebut tesis, bukan disebut skripsi. Tesis itu ada tesa, ada antitesanya, kemudian ada sintesanya. Apa itu tesa, Bu? Tesa itu misalnya begini, ada satu fenomena A. Antitesanya berarti kontranya si A ini. Si fenomena A ini sebaliknya adalah fenomena B. Nah, apakah A dan B ini bisa disinergikan? Kalau tidak bisa disintesiskan atau dibangun suatu jembatan, maka dia itu membutuhkan analisis untuk memperbaikinya. Yang disebut kemudian lahirlah sintesa. Memang dalam konstruksi ini akan banyak digunakan logika-logika hukum yang dibangun berdasarkan penalaran. Jadi sebenarnya lebih banyak bentuk pemikiran originalnya teman-teman itu dibandingkan ketika teman-teman masuk S1 sebenarnya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena waktu S1 yang mendrive maunya teman-teman itu adalah pembimbing 1, pembimbing 2. Tetapi semakin tinggi tingkat pendidikan di S1 mungkin seperti 80% itu dalam proses pembimbingan. Nanti di S2 itu dia sisa 50-50. 50 kalian cari sendiri, mahasiswa S2 cari sendiri, 50 baru pembimbingan. Tapi kalaupun tidak konkret 50, itu bisa dicari di berbagai macam referensi. Jadi kehadiran pembimbingan di situ tidak seketat waktu S1. Makanya kalau teman-teman mau lihat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang paling stres antara mahasiswa S2 dan S1 lebih stres mahasiswa S1 sebenarnya ya. Kenapa bisa? Ada yang punya pengalaman? Silakan ceritakan. Kenapa lebih susah, lebih stres mahasiswa S1? Ya karena dia harus mengikuti alur berpikirnya dosennya. Nanti di S3, di level strata 3, disertasi itu bahkan lebih nyaman lagi sebenarnya. Karena pemikiran kita itu semau kita mau atur apa itu boleh nanti, karena nanti kekhususan pengetahuan kita akan semakin sempit seperti itu, jadi lebih spesialis makanya disebutnya, makanya dia tidak perlu terlalu banyak yang disebutkan, hanya fokus saja seperti itu. Ilmunya seperti itu akan lebih spesial, lebih spesialis. Nah, kalau begitu, teman-teman S2 itu ada di antara level S1 dan S3. Dia menggunakan banyak teori
untuk membuat dia melahirkan satu konsep baru. Bukan disebut teori baru, tapi konsep saja. Jadi teori itu di bawahnya ada konsep seperti itu. Nah, oleh sebab itu sekarang kita lihat seperti ini ya. Ada kajian di dalam pembelajaran teori hukum. Oleh sebab itu kita lihat aliran dalam ilmu hukum yang paling banyak dan paling dahulu itu adalah aliran hukum alam. Ini alam dalam konteks natural reh. Jadi sebenarnya kalau kayak mengacu kepada dulu ada salah satu ahli dari Universitas Hasanuddin, almarhum Profesor Ahmad Ali, itu dia mengatakan di buku hasil kompilasi tulisan-tulisan orang-orang itu dia sebut gini, menjelajah di belantara hukum. Itu kenapa? Karena memang ada posisi di mana aturan-aturan itu tidak hanya yang tertulis, tapi bisa digali, dicari, dan ditemukan, dan itu semuanya sudah ada di dalam masyarakat. Nah, salah satunya aliran hukum alam ini. Nah, hukum alam ini katanya sudah sangat lama, abadi, universal. Nah, di mana hukum alam ini ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya, sehingga dia based on morality, atau dia itu lebih ke aspek moral dalam sifatnya, sehingga untuk menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dengan yang seharusnya. Hukum alam ini mengandung suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna, di mana isi hukum yang sempurna dalam konteks ini dideduksikan melalui akal. Nah, kalau teman-teman lihat istilah deduksi, itu kita mengacu kepada sistem yang umum menuju ke sesuatu yang lebih spesifik, itu yang dimaksud ya. Sehingga suatu kondisi harus ada, baru ada hukum, untuk kehadiran hukum. Nah, dalam konstruksi ini, hukum alam itu dibagi menjadi bisa sebagai metode dan bisa sebagai substansi. Kalau dilihat sebagai metode, maka ini adalah sarana untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu menghadapi keadaan yang berlainan. Sekarang kita lihat dulu konteks keadaan yang berlainan itu misalnya gimana? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih contoh misalnya? Ada? Sekarang saya tanya, di antara semua teman-teman peserta mata kuliah ini, semuanya tinggal di satu provinsi tidak? Tidak, Bu. Tersebar di seluruh Indonesia, Bu. Oke. Misalnya, Ibu Junaidi dan Pak Marlin bareng-bareng di satu tempat atau tidak? Sama-sama Sulawesi, tapi Pak Marlin di Goa, saya di Palopo. Dekat atau jauh itu? 380 kilo, Bu. Kalau begitu, kultur masyarakatnya sama atau tidak? Beda. Beda. Bedanya di mana? Kalau Ibu Juna ini dulu, kulturnya, satu saja contoh kulturnya Ibu Juna ini apa? Kalau kami di Palopo, Bu, karena kita kota, kita di sini majemuk. Jadi rata-rata yang berdomisili di kota Palopo itu bukan penduduk asli, tetapi berasal dari berbagai daerah dan berbagai suku, sehingga kehidupan masyarakat di sini cenderung ya kehidupan kota, masing-masing mengurus dirinya sendiri. Nyaman, Oke. damai, aman, tentram. Kalau Pak Marlin mau mencomot sebutannya Ibu Juna ini bisa saja ya, berarti tidak ada pembedaan culture di situ ya, atau kultur. Sama aja ya Pak Marlin di gua. Iya, Bu. Kalau di Goa itu bagaimana ya? Ya, hampir sama dengan Ibu di sana. Nah, kalau kita mengacu kepada istilah culture atau kultur atau tradisi, masa sama sih? Kayaknya beda deh Pak Marlin. Karena kalau saya pernah pergi di Goa,
Di sana itu orang mayoritas berbahasa Makassar. Di sini di Palopo orang bahasa Indonesia. Wah, Iya, buda- berarti Goa bukan wilayahnya Indonesia ini. artinya begini, budaya budaya di Goa itu memiliki kultur masyarakatnya yang beragam juga. Beberapa aspek kultur masyarakat Goa yang terjaga dan dihargai adalah misalnya budaya lokalnya. Masyarakat Goa itu berusaha untuk membangkitkan dan melestarikan seni budaya lokal mereka agar tidak punah. Misalnya ada tari-tari Padupa yang menyambut pengantin begitu Bu, tari-tariannya itu, kemudian pakaian adatnya juga, kemudian ada ritual apalili, ada semacam begitu. Itu yang saya maksud tadi. Maka kadang kalau saya kasih contoh, bisa saja dari sisi misalnya peraturan-peraturan yang mampu menghadapi keadaan yang berlainan. Itu yang saya sebut biasa keadaan berlainan itu mengapa? Walaupun sama-sama Sulawesi Selatan, tetapi antara Goa dengan Palopo itu ada kultur khas yang pendekatannya berbeda seperti itu. Misalnya begini, mungkin sudah tidak seperti itu ya kalau di daerah Goa yang cenderung Makassar, Bugis Makassar ya, bukan Bugis. Ya, betul. Mohon maaf, berapa menit? Ya, baik. Itu yang saya sebut ada dalam mengaplikasikan suatu peraturan, keadaannya tidak sama, makanya dia berlainan. Bukan dalam pengaturan secara umum. Misalnya gini, di Goa dan di Palopo untuk pencurian tetap 362. Gitu. Tetap pasal 362. Tetapi ada kondisi yang biasanya berbeda dalam hal pelanggaran terkait budaya. Itu saya bilang di daerah Goa mungkin ada zaman dulu itu kalau ada yang melakukan silariang, maka pendekatannya tentu tidak sama kalau yang silariangnya itu orang Palopo. Ditahu ini arti silariang kah? Jangan sampai saya bicara silariang tidak ditahu secara Tahu Ibu, paham. ya. Coba kasih paham dulu teman-teman yang ada di Gorontalo, siapa tahu mereka tidak tahu apa, atau di Kalimantan. Tidak Papua tahu. lebih parah. Sudah tahu, Bu. Oh, sudah tahu. Papua itu tidak tahu. Gorontalo tahu. Oh, dia tahu. Papua Dia tidak tahu. Papua tahu atau tidak? Tidak ya, Pak Rikarya? Papua tidak tahu juga Ibu. Tahu atau tidak tidak tahu? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu. Coba kasih kasih. Tahu. Gorontalo tahu. Oke, yang Gorontalo yang kasih jelaskan dulu untuk Papua. Silariang itu. Coba Pak Ferry jelaskan, Bu. Silariang itu bawa lari. Iya, Ya. karena istri saya juga orang Goa, Bu. Karena kalau silariang itu kawin lari kasarnya, Bu. Oh, bukannya kita salah satu pelaku. Karena Tidak juga sempat pelaku, cuman istri saya dari Goa saya bawa ke Gorontalo, Bu. Oh, itu bukan masuk kategori itu. Jadi itu yang disebut dengan ketika dalam konteks di area Goa, mungkin teman-teman yang hidup itu pernah mendengar istilah perang sarung. Jadi pendekatan penyelesaiannya itu pendekatan adat. Sikanya lipat. Ya, betul, di sarung. Nah, kalau di daerah lain, kayak di Lombok, itu kalau anak gadisnya dibawa lari, itu bahkan itu tradisi. Justru harusnya seperti itu. Makanya
waktu saya sempat ada konferensi di Lombok itu, mereka justru dengan bangga mengakui rata-rata mengambil istrinya dengan cara maling. Makanya disebut paling banyak malingnya. Bayangkan. Ya, berarti apa? Ini memperlihatkan bahwa ada keadaan yang berlainan. Jadi metodenya itu tidak boleh sama. Nah, selain itu, hukum alam itu juga sebagai substansi. Ini kita masih di hukum alam ya, aliran dalam teori. Hukum alam merupakan isi dari suatu norma. Itu yang disebut dengan substansi. Nah, memang teori ini sudah lebih dulu daripada teori-teori lain. Bahkan ada ajaran dari salah satu filosof yang namanya Aristoteles. Dalam konstruksi hukum alam itu, dia mengajarkan bahwa ada dua macam hukum. Hukum yang berlaku karena ditetapkan atau penetapan oleh penguasa negara, dan yang kedua hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya atau yang disebut hukum yang asli. Jadi berhubungan dengan hal tersebut, menurut Aristoteles, hukum alam itu ialah hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Nah, karena dia seperti itu, maka Aristoteles ini kemudian melahirkan suatu konsepsi tentang keadilan. Keadilannya itu tidak boleh diklasifikasi satu, tapi klasifikasinya dengan dua, yaitu distributif dan kumulatif. Kalau dalam distributif, yaitu keadilan yang menyangkut pembagian barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya di masyarakat. Kalau kumulatif, keadilan yang dijadikan standar umum untuk memperbaiki atau memulihkan konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang telah dilakukan dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, kira-kira dalam pendapat, pandangan, dan analisa semua mahasiswa malam ini, sama saja tidak dua konstruksi keadilan menurut Aristoteles ini? Kalau tidak sama, apa contohnya? Kalau sama, apa contoh? Halo? Izin Bu, mohon diulangi soalnya Bu, izin. Nah, kira-kira antara keadilan distributif dan keadilan kumulatif ini apakah sama atau berbeda? Kalau sama, apa contohnya? Kalau berbeda, apa contohnya? Pengertiannya bisa dilihat di screen, di layar yang saya tampilkan. Kelihatan gitu yang di layar? Distributif dan kumulatif. Keadilan yang menyangkut pembagian barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya di masyarakat. Sementara keadilan kumulatif yaitu keadilan yang dijadikan standar umum guna memperbaiki atau memulihkan konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang telah dilakukan dalam hubungannya dengan orang lain. Distributif dan kumulatif. Sama atau berbeda? Oke, soal pertama. Kita lanjut. Bisa dicatat ya, ini soal pertama. Bisa? Bisa Bu. Soal kedua. Berdasarkan sumbernya, itu tadi menurut Aristoteles. Jadi hukum alam itu menjadi aliran di dalam konteks berpikir ala hukum alam, itu dibedakan lagi menjadi dua aliran. Aliran hukum irasional dan aliran hukum rasional. Kalau irasional itu dia berpandangan bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi dari Tuhan secara langsung. Jadi ini dia mau mengatakan kenapa disebut irasional, sangat abstrak, tidak masuk akal. Sementara kalau dalam konstruksi aliran hukum rasional, itu pandangannya adalah sumber hukum alam yang abadi adalah rasio manusia. Sekarang saya perlihatkan tadi, menurut Aristoteles dia terbagi kumulatif dan distributif, sementara menurut pandangan lain, irasional dan rasional. Jadi konstruksinya ketika irasional itu, dia tidak masuk akal, di luar nalar. Karena
Iya, dia berlaku universal dan abadi dari Tuhan secara langsung, tetapi bagaimana pembuktiannya? Sementara kalau aliran hukum rasional itu, sumber hukum alam itu adalah rasio manusia. Rasio itu adalah akal, dari kata cara berpikir manusia yang masuk akal. Nah, sekarang ada tokohnya bahkan. Tokoh itu artinya pencetus ide atau pencetus teori. Dalam konteks irasional yang universal itu ada Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, ada dua macam pengetahuan yang berjalan bersama-sama. Yang pertama, pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal manusia dan pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu ilahi. Ini menurut Thomas Aquinas. Kenapa Thomas Aquinas menyangkutkan akal manusia dengan wahyu ilahi? Karena dia adalah seorang pemuka agama, seorang pendeta ya. Nah, di mana Thomas Aquinas membedakan 4 macam hukum. Ada lex aeterna, hukum abadi, lex livina, hukum ketuhanan, kemudian lex naturalis, hukum alam, dan lex positivis, di mana penerapan lex naturalis atau hukum alam dalam kehidupan manusia itu di dunia saja disebut juga lex human. Seperti itu. Kalau lex aeterna menurut Thomas Aquinas itu hukum rasio Tuhan atau akal keilahian yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Sementara lex livia, hukum ketuhanan, yaitu hukum yang berisi petunjuk-petunjuk khusus dari Tuhan tentang bagaimana manusia itu harus menjalani hidupnya. Ini tercantum rata-rata di kitab suci. Dan pemikiran si Thomas dibangun berdasarkan Alkitab. Lex naturalis, hukum alam, yaitu hukum yang berisi petunjuk-petunjuk umum yang paling mendasar, di mana lex naturalis adalah penjelmaan lex aeterna ke dalam rasio manusia. Maka hukum alam tersebut hanyalah memuat asas-asas hukum seperti misalnya, ini ada saya kasih highlight hijau di tulisan warna putih, berbuat baik dan jauhilah kejahatan. Bertindak menurut pikiran yang sehat, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, kemudian ada John Salisbury. Menjalankan pemerintahan penguasa itu wajib memperhatikan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum yang berasal dari Tuhan, yang jalankan adalah para rohaniawan yang bertugas membimbing penguasa agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan selalu memperhatikan rakyat. Ada juga Dante Alighieri, di mana dia mengatakan segala kekuasaan harus diserahkan kepada satu tangan, yaitu pemerintah yang absolut. Sekarang saya tanya teman-teman ya, antara pemikirannya Thomas, pemikirannya Dante, dan pemikirannya John Salisbury ini, ada yang sama dengan pemikiran teman-teman selama ini? Ini tidak benar salah, ini cuma mau lihat apakah kalian itu sebenarnya dalam konstruksi berpikir cenderung kepada teori hukum alam yang irasional atau yang rasional. Ini masih irasional. Ada yang mau berpendapat? Izin Bu. Silakan. Iya, Izin menjawab tadi Bu, yang pertanyaannya itu keadilan kumulatif dan keadilan distributif ya Bu? Ya. Ini. Ya. Keadilan kumulatif dan keadilan distributif itu memiliki perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap pembagian sumber daya dan keuntungan dalam masyarakat. Meskipun keduanya berhubungan dengan konsep keadilan, mereka memiliki perbedaan dalam cara mereka memandang dan menerapkan prinsip keadilan. Keadilan kumulatif juga dikenal sebagai keadilan retributif, kalau tidak salah. Itu berfokus pada memberikan balasan yang setimpal atau mempertimbangkan tindakan individu secara individual. Seperti itu. Kemudian
di sisi lain keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya dan keuntungan secara adil di dalam masyarakat. Tadi itu masih abstraksinya loh Pak Marlin, belum contohnya. Contohnya apa untuk distributif? Bagaimana ya dia setara dari sumber daya dan keuntungan yang Udah tersedia. sejauh-jauh Pak Marlin. Pak Marlin punya keluarga tidak? Iya, punya. Punya anak-anak? Iya, punya Bu. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4 atau berapa? Anak satu cewek. Oke. Sekarang Anaknya berapa? di Itu saja pertanyaan saya. Anaknya ada berapa Pak? ada 3 Bu. 3. Nah 3 itu sama tidak kalau Bapak kasih uangnya? Tidak. Mengapa? Sesuai kebutuhannya ya. Kebutuhan. Jadi contohnya itu saja. Kalau keadaan distributif itu kayak pas ada anak 1, anak 2, anak 3, anak yang lebih tua tentu lebih banyak kebutuhannya daripada anak yang lebih kecil. Oke, yang keadaan kumulatif, contohnya apa Pak Marlin? Atau ada teman yang mau bantu Pak Marlin? Dia sudah kasih sedikit Izin, statement Bu. opini. Iya silakan. Tidak. Iya, Bu. Ya, Kalau izin Bu. Iya menurut nanti saya gantian. keadilan kumulatif itu sebagai contoh bahwa kalau misalnya ada beberapa orang yang di suatu perusahaan atau bekerja, jadi gajinya itu harus setara, Bu. Harus sama meskipun perbandingannya ada yang duluan bekerja dan ada yang belakangan bekerja, namun dalam hal ini gajinya mereka harus sama, Bu. Itu. Jadi itu keadilan kumulatif itu bisa diartikan bahwa keadilan Tidak yang setara, membedakan. Bu. Tidak Seperti membedakan. Setara ya. Oke, ada yang mau berpendapat lain? Ya, izin Bu. Silakan. Namanya siapa? Ya. Saya Heri Sunario Bu dari Balikpapan. Oh ya, silakan Pak Heri. Iya, mata kuliah malam ini saya teringat dengan mata kuliah kemarin malam kaitannya dengan aliran hukum, ketika mata kuliah hukum filsafat. Di sana dijelaskan ada beberapa aliran. Salah satu alirannya adalah hukum, yang pertama aliran hukum alam, yang kedua aliran hukum positivisme, kemudian yang ketiga aliran hukum jurisprudens. Pertanyaan hari ini keadilan kaitannya dengan keadilan akumulatif itu keadilan yang ditempatkan pada posisinya. Contohnya misalkan hakim dalam hal memutus sebuah perkara, dia untuk menentukan sebuah keadilan, adilnya bukan karena pendapat pakar atau ahli, bukan menurut pengacara, tetapi menurut keyakinannya. Nah, keyakinan hakim berdasarkan norma, yaitu norma agama, keyakinan terhadap Tuhan. Nah, hakim dalam hal biasanya memvonis sebuah perkara itu dengan menggunakan keadilan akumulatif tadi. Kalau bahasa lainnya keadilan rasional. Kalau keadilan akumulatif tadi, distributif tadi, itu keadilan yang sama, rata. Misal kita punya anak 5. Anak kita 5 itu ada yang SD, SMP, SMA. Kita kasih beri dia sangu sama. 5.000, 5.000, 5.000. Nah, tapi kalau keadilan akumulatif tadi berbeda. Yang SD dikasih 5.000, yang SMP dikasih 10.000 sesuai kebutuhannya. Kira-kira itu, Bu. Makasih. Apa tidak terbalik Iya, Pak Heri menanggapi? Iya silakan Wilson. Kayaknya kebalik deh, Pak Heri. Iya, kebalik. Karena teman-teman masih saling Kebalik ya? Kayaknya ikut kebalik juga memang. kuliah yang sama ya. Saya merujuk pada teorinya Aristoteles yang Ibu hantarkan tadi. Sebenarnya memang dua teori ini bisa dipandang sebagai percontohan yang terbalik gitu. Kalau berangkat dari teori Aristoteles tadi, ya yang distributif dan akumulatif itu pasti terbalik dalam pemaknaannya. Ya,
Pak Heri memang kebalik Pak Heri. Maksudnya kayak gini, distributif itu perlakuannya berbeda-beda. Tapi kalau apa namanya? Kalau kumulatif itu perlakuannya sama seperti itu. adil. Ya, adil. Jadi kalau distributif tadi itu 5 anak beda-beda perlakuannya karena sesuai kebutuhannya. Tapi kalau kumulatif 5 anak diperlakukan sama semua dikasih. Begitu. Kayak gitu pemahamannya. Sama-sama aja adil sebenarnya, Bu. Ya. Cuman kalau distributif itu sesuai dengan kebutuhan, kumulatif sama rata. Karena mungkin sesuai dengan tingkatannya sama begitu. Kalau menurut saya sih, Ibu. Oke, sekarang teman-teman punya PLN di tempatnya. Ya, punya. Sering mati lampu atau tidak? Kalau daerah Terjadwal. Sulawesi mati lampu ya. Terjadwal. Sering sekali, Bu, sering sekali. Nah, sebenarnya keadilan kumulatif itu harus didapatkan dari PLN. Misalnya, for example, for one condition, misalnya seperti ini. Kita kan terus-menerus diminta harus bayar listrik, iuran listrik tepat waktu. Kalau terlambat kita didenda. Tidak ada pemaafan kalau kita didenda itu. Misalnya, saya waktu itu begini lagi kosong dompetku. Tidak ada. PLN harus menagih pada tanggal tersebut. Tapi Bapak Ibu sekalian, jika mengacu kepada hal tersebut, pernahkah PLN memikirkan kita lagi dagang mati lampu dengan konsekuensi belum dia kasih informasi jelas jam berapa sampai jam berapa? Maka untuk mendapatkan keadilan, PLN juga harus bersikap sama dengan ketika dia meminta iuran ditepati sesuai tanggal pada setiap bulannya. Dengan memberikan penggantian dari kerugian masyarakat. Kalau alasannya seperti ini ya, alasan klisenya, dia terus-menerus mengatakan seperti ini. Kami terpaksa melakukan pemadaman karena harus melakukan pemeliharaan dan stok debit air tidak cukup untuk menjadikan pasokan listrik cukup. Berarti PLN tidak cukup adaptif terhadap suatu kondisi. Maka harusnya PLN yang memiliki monopoli terhadap jasa kelistrikan itu harusnya mencari bantuan dengan bekerja sama dengan swasta lain untuk mengusahakan pasokan listrik. Ini kita tidak bicara seluruh wilayah, ini cuma wilayah Sulawesi Selatan misalnya. Maka untuk mendapatkan keadaan distributif ini, masyarakat bisa melakukan class action. Itu bisa dapat. Dan akhirnya PLN mengakui dia akan melakukan kompensasi nanti. Itu yang disebut dengan keadilan distributif. Dia nanti akan melakukan yang dinamakan perbaikan atau memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang telah dilakukannya dalam hubungannya dengan orang lain. Paham ya? Paham tidak? Berarti kumulatif ya, Bu? Kumulatif seperti itu. Makanya dia bisa didapatkan ketika kita memahami sistem class action bersama-sama, baru bisa. Akhirnya PLN Makassar, Sulawesi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara itu memberikan statement dia akan melakukan ganti rugi, tapi mereka masih menghitung. Itu karena ada ancaman akan dilakukan class action. Bayangkan kalau tidak kalau misalnya gini, kalau Pak Andi Sabri, Pak Andi Habibie, Pak Jusman hanya sendiri-sendiri melakukan komplain, no, maka dia harus kumulatif. Karena berdasarkan standar kerugian umum. Dia harus diperbaiki dan dipulihkan konsekuensi dan diberikan, itulah yang disebut keadilan kumulatif. Paham ya? Jadi kalau keadilan distributif itu yang menyangkut pembagian barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya di masyarakat. Misalnya saya kasih contoh paling mudah, anak 1, anak 2, anak 3 itu tentu tidak sama uang jajannya. Tidak sama kebutuhannya, makanya dia didistribusikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Sementara untuk kumulatif, ini lebih mengacu pada standar umum
yang digunakan oleh masyarakat. Masyarakat merasa rugi terhadap apa? Oh, ternyata sama, semuanya merasa rugi dalam jam-jam tertentu yang mereka seharusnya produktif, tapi karena pemadaman lampu mereka langsung terkat produktivitasnya, langsung cepat pulang, tidak bisa berjualan dan seterusnya. Bahkan ada salah satu SMA itu kebakaran karena korslet. Oke, paham ya sampai sini? Mungkin teman-teman, karena ini kan teman-teman ini sudah ada di level praktisi, orang-orang yang sudah bekerja akademisi. Jadi kalian, teman-teman ini tentu sudah punya banyak contoh lain. Pada dasarnya kalian sesuaikan saja dengan makna yang bisa ditangkap dalam posisi keadilan tersebut. Nah, terkait Thomas Aquinas, John Salisbury, dan Dante Alighieri ini, silahkan teman-teman cari sendiri nanti seperti apa sebenarnya konteks kenapa mereka disebut ada di wilayah memakai hukum alam, tetapi konteksnya irasional. Kita lanjut materinya. Sementara 3 tokoh untuk irasional, ada juga tokoh aliran hukum alam yang katanya rasional. Salah satunya atau ada beberapa adalah Hugo de Groot atau Grotius, yang mungkin kalau teman-teman belajar di S1 ada teori Mark-Clausum dalam hukum laut, gitu, adalah Hugo de Groot jatuhnya. Nah, Hugo de Groot ini mengatakan hukum alam itu adalah hukum yang sesuai dengan kodrat manusia. Hukum alam tidak mungkin dirubah, dapat dirubah. Dalam konteks ini ada juga Samuel von Pufendorf yang mengatakan hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Sehingga dari 2 aliran irasional dan rasional ini sebenarnya ada kelebihan dari aliran hukum tersebut. Yang pertama, mengembangkan dan membangkitkan kembali orang untuk berfilsafat hukum dalam mencari keadilan, kemudian mengembangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan mengembangkan hukum internasional. Nah, ada keunggulan, ada kelemahan. Teori hukum alam ini kelemahannya yang pertama, tidak ada batasan yang konkret mengenai sifat pandangan universal. Karena nilai-nilai moral itu dipandang kalau untuk dikenakan secara universal itu berada di dalam tataran yang sangat metafisis. Sehingga kurang menyentuh kehidupan konkret masyarakat. Prinsip hukum alam yang berada pada tataran abstrak tersebut sebenarnya harus dibuat lebih konkret dengan dipositifisasi dalam norma yang lebih bagus dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang konkret. Misalnya apa? Apa kehidupan yang bagus itu? Apa Pak Jauhar? Pak Jauhar punya tetangga tidak? Punya tetangga? Punya, Bu. Punya. Tetangganya punya pohon besar di rumahnya yang Iya, keluar sampai ke area publik atau ke area rumahnya Pak Jauhar, ke jalan, Bu. ke jalanan. Kira-kira itu mengganggu atau tidak? Kalau mengganggu anunya tidak sih, Bu. Cuma itu sampahnya kan berserakan di jalan, Bu. Oke, 1. Ada ternak juga? Ada tetangganya yang punya ternak? Oh, banyak, Bu. Nah, pernah ada ternaknya ayam? Itu yang banyak, Bu. Masuk tidak di halamannya Bapak dan Masuk, Bu. keluarga? Tidak apa-apa? Mengganggu, Bu. Bunga-bunga dihabisi semua, Bu. Nah, itulah yang disebut sebenarnya. Kalau cuma disebut universal, ada nilai-nilai moral, dia, oh saya melanggar haknya Pak Jauhar, besok saya minta maaf deh. Pak Jauhar, Tabe minta maaf Kak di sampahku, ternakku. Terus Pak Jauhar dengan berbesar hati, oh iya, terima kasih, iya, saya sudah maafkan. Besok terjadi lagi. Sampai kapan sih Pak Jauhar tahan untuk memaafkan? Itu sangat metafisis, sangat menguras
kesabaran sebenarnya. Maka kemudian lahirlah perda yang mengatur pembatasan hewan ternak di lingkungan tempat tinggal manusia. Itu yang disebut dipositiviskan, dipositivisasi. Karena kalau hanya batasan konkret sifat pandangan universal dalam nilai-nilai moral, dia hanya akan datang minta maaf berkali-kali, tapi tidak menjadi problem solving. Dilarang pakai norma hukum yang tertulis, baru dia berhenti. Paham tidak? Oke. Selain itu, hukum alam itu menekankan keberadaan pendekatan yang berada pada tataran yang filsafatis. Sehingga validasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keadilan hukum harus berdasarkan nilai-nilai hukum alam yang berasal dari Tuhan, di mana pemaknaannya sangat sulit dilakukan dalam hal yang sangat kompleks. Ada yang punya contoh di sini? Jadi biasa kalau terjadi pembongkaran sabar Ki, terjadi diinjak-injak Ki, Hakka, sabar Ki, begitu memang dia. Ada kita kasih pinjam uang orang tidak dibayar, sabar Ki. Nanti kita masuk surga. Jadi susah divalidasi. Karena memang nilai moralitas seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, universalitas tersebut juga menjadi kelemahan dari hukum alam sendiri. Karena sifatnya yang universal, maka perlu untuk dilakukan positivisasi, di mana nilai-nilai tersebut secara konkret dapat diketahui bentuk hukumannya untuk diterapkan dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip hukum alam itu kan abstrak, maka dia perlu di breakdown atau diterjemahkan ke dalam peraturan yang lebih konkret. Yang keempat, mengacu pada struktural fungsional menurut teorinya Talcott Parsons, secara singkat dikatakan bahwa kekuatan hukum alam adalah pada nilai-nilainya, the values, dan kelemahannya ada pada kekuatan berlakunya atau di energi atau daya ikat. Paham ya? Jadi kalau secara nilai, dia ada di tataran ideal. Tetapi untuk meminta pertanggungjawaban, kalau dikasih bahasa mudahnya, itu sulit sekali. Di energi. Maka untuk menjawab kelemahan, lahirlah aliran hukum positivisme. Nah ini teman-teman kan kemarin sudah belajar sama dosen ya terkait dengan filsafat hukum ya. Memang teori hukum dan filsafat itu 11-12 karena sama-sama aliran dan pemikiran dalam konstruksi teori. Nah sekarang saya mau tanya, sesuai dengan disclaimer-nya Pak Heri tadi, dia sudah belajar kemarin tentang filsafat hukum. Apa contoh dari positivisme itu yang masuk ke dalam pemikiran dan pemaknaan teman-teman secara jelas dari kuliah kemarin? Silahkan. Jangan takut salah, bicara aja. Yang penting kita lihat dialektikanya dalam belajar. Nah, Pak Heri mungkin mikrofonnya Pak. Mikrofon tak Pak? Oh ya, izin Bu. Ya silakan. Saya izin matikan kamera Bu karena jaringan kurang bagus Bu. Terkait dengan aliran hukum alam, ternyata hadirnya aliran positivisme itu untuk menjawab untuk menjawab kepastian hukum ketika kita bermasyarakat di dalam berhukum. Tetapi ternyata aliran positivisme tidak semua bisa menjawab problem yang ada di masyarakat. Ada satu contoh, misal kita berlalu lintas. Ketika kita berlalu lintas, aliran positivisme sudah mengatur. Ada undang-undang lalu lintas, tidak boleh parkir sembarangan, tidak boleh melanggar aturan dan sebagainya. Ternyata aturan-aturan tersebut tidak cukup kuat mengatur kehidupan berlalu lintas. Nah, seringkali kita harus berangkat kepada
aliran hukum alam, yaitu norma-norma agama, di mana norma agama, aliran hukum alam itu cenderung kepada hukum agama kecenderungannya. Ketika saya melakukan sebuah perbuatan yang sudah diatur secara positif oleh negara, tapi kemudian tidak dibarengi dengan pemahaman hukum alam tadi yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan, maka seringkali aliran positivisme ini diabaikan. Contoh kedua, misalkan koruptor. Seorang yang koruptor itu aturannya sudah jelas, barang siapa yang korupsi maka akan dipidana sekian tahun dan sekian tahun. Tapi kemudian ketika dia tidak memahami aliran hukum alam tadi, aliran positivisme tidak cukup kuat juga membentengi kehidupan masyarakat dalam berhukum. Kira-kira pandangan saya seperti itu, Bu. Nah, bagaimana mengintegrasikan aliran hukum alam dengan positivisme ini sehingga dia bisa berjalan secara baik di masyarakat dalam proses penerapan hukum. Demikian, Bu. Jadi kan kalau tadi nilai universalitas itu diminta digali menurut teori hukum alam. Jadi orang yang sangat biasa, orang-orang yang menggunakan teori hukum alam itu biasa datang dari kalangan agamawan atau orang-orang yang filosof. Itu kenapa kami nilai moralitas yang menjadi dasar dari terbentuknya pemikiran dan terbentuknya cara hidup mereka, the way of life-nya mereka. Tapi ternyata itu tidak cukup. Maka kemudian lahirlah yang dinamakan dengan aliran hukum positif. Nah, aliran hukum ini adalah memisahkan antara hukum dengan moral, di mana hukum yang berlaku atau does say atau hukum pada kenyataan itu dengan hukum yang seharusnya atau does solen itu sebenarnya tidak boleh bareng. Jadi menurut aliran ini tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa atau law is command of the sovereign. Yang punya sovereign adalah negara dan yang melaksanakan sovereign adalah bagian-bagian dari kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Sehingga base bergeraknya atau dasar bergeraknya aliran positif ini adalah undang-undang. Nah, aliran hukum positif ini kan dibedakan lagi. Ada aliran hukum positif analitis yang tokohnya adalah Jane Austen. Dalam konteks ini, hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang statis, logis, dan tertutup. Austen kemudian membedakan hukum itu dalam dua jenis, hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia. Dan dia bedakan lagi, hukum yang sebenarnya itu adalah hukum yang dibuat oleh penguasa dan dibuat oleh manusia individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya dalam konteks hukum positif. Nah, hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Ini dalam hal ini, hukum yang tidak sebenarnya ini bisa saja adalah hukum, sumber hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat seperti hukum adat gitu katanya. Nah, maka aliran positif ini memiliki 4 unsur. Jadi 4 unsur inilah yang menjadi deteksi teman-teman ketika ingin melihat positivism. Nah, yang pertama adalah perintah atau command, yang kedua adalah sanksi atau sanction, kewajiban dati, kedaulatan atau sovereignty. Nah, secara umum, Austen itu mengakui bahwa untuk positivisme hukum itu bagusnya dirangkai menjadi suatu sistem. Jadi ini dia tuangkan dalam bukunya The Province of Jurisprudence Determined tahun 1832. Menurut Austen, filsafat hukum itu ada 2 tugas pentingnya. Ketika gagal membedakan 2 tugas tersebut, ini dikutip oleh Martin dan Coleman dalam bukunya terkait pemikirannya Austen itu bisa menimbulkan kekaburan baik intelektual maupun moral. Tugas ini berkaitan dengan 2 dimensi dari hukum. 2 dimensi hukum itu jurisprudensi analitis dan jurisprudensi normatif. Berkaitan dengan dimensi yang pertama, jurisprudensi analitis itu,
Di sini ada tugas filsafat untuk melakukan analisis tentang konsep dasar dalam hukum dan struktur hukum sebagaimana adanya. Pertanyaannya tentang apa itu hukum, tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban hukum. Misalnya, ini ada contoh. Pertanyaan-pertanyaan yang khas yang diajukan filsuf atau pemikir hukum sebagai titik tolak dalam menganalisis dan mencoba memahami konsep dasar tersebut, misalnya. Apa itu hukum? Bagaimana itu hukum? Bagaimana hukum bekerja? Apa? Di mana? Daya ikat hukum? Seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang akan memunculkan dimensi jurisprudensi analitis menurut Austin. Nah, kemudian positivisme yang tokohnya John Austin itu melahirkan lagi orang-orang yang tidak setuju, tidak sepakat, seperti Hans Kelsen. Ya, kalau tidak salah ini yang pernah membahas tentang teori hukum murni, salah satu mahasiswa itu Pak Ferianto ya, sudah pernah dia bahas, ada itu teori hukum murni dari Hans Kelsen. Ini. Hans itu mengatakan hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir non-hukum seperti sosiologi, politik, histori atau sejarah, bahkan etis, norma. Menurut Hans, aliran positif hukum itu kan kategorinya harus atau dasolen, bukan kategori faktual atau kategori kenyataan atau sein. Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, makanya dia mengatakan, ada kelemahannya aliran positivisme itu. Kelebihannya mungkin positivisme lahir dari paham empiris. Apa itu empiris? Kenyataan dan hasil pemikiran rasional. Sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Maaf, ini bukan positivis ya. Ini aliran murni. Siap, Bu. Ya. Positivisme itu mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi, menekankan aspek rasional ilmiah, baik pada epistemologi maupun keyakinan ontologi yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Tetapi, dia juga, maaf, ini tadi kelebihan. Ini kelemahannya positivisme. Manusia akan kehilangan makna, seni atau keindahan sehingga manusia tidak dapat merasakan bahagia dan kesenangan itu tidak ada karena dalam positivisme semua hal dinafikan. Hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Maka kita melahirkan lagi teori ketiga yaitu utilitarian. Siapa yang tahu arti utilitarianisme? Menekankan kemanfaatan. Apa? Ya, kemanfaatan. Itu di bagian mana dalam landasan berpikir hukum? Pertama, Bu. Apa yang pertama? Landasan apa? Ada 3 landasan. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Filosofis, Sosiologis dengan yuridis. yuridis. Oke, jadi dia adalah lebih ke Kemanfaatan. ya. Jadi apa yang dipertimbangkan oleh orang-orang yang ada di filosofis gitu? Kebahagiaan. Menurut Jeremy, alam itu memberikan kebahagiaan dan juga kerusakan, sehingga ada tugas hukum untuk memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Sedangkan dalam pendapat tokoh lain, John Stuart Mill itu menyatakan tujuan manusia itu kan mencari kebahagiaan. Yang ingin dicapai manusia itu sebenarnya bukan benda atau sesuatu hal tertentu. Tetapi kebahagiaan menurut John dapat ditimbulkan dari hubungan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum. Tidak berdiri sendiri hanya bahagia seperti itu. Nah, ada lagi teori tujuan perbuatan. Dalam konteks kaum utilitarian itu, dia harus melihat tujuan perbuatan.
Tujuan perbuatan itu apa? Kurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik diri sendiri maupun orang lain. Atau maksimalnya adalah dengan memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, perbuatan manusia itu secara etis. Etis ini kan bagian dari kajian moral, membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi, utilitarianisme ini secara filosofi itu daya tariknya melebihi daya tarik deontologis. Jadi paling mencolok itu tidak memaksakan sesuatu yang berbeda atau yang asing menurut kultur misalnya. Jadi etika itu mensistematisasi dan memformulasikan secara jelas apa yang menurut para penganutnya atau penganut teori utilitarianis ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita, di mana kita setiap hari dihadapkan berbagai alternatif dan dilema moral, itu kita selalu menggunakan pertimbangan menurut atau ala teori utilitarianis ini. Jadi etika utilitarianis ini menggambarkan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang rasional dalam mengambil keputusan, khususnya keputusan moral, termasuk dalam bidang bisnis. Ia merumuskan prosedur dan pertimbangan yang banyak digunakan dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya yang menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, sekarang saya bicara kotek-kotek terlalu banyak. Ada teman-teman yang sudah bisa melihat utilitarian, kemudian alam, dan teori yang utilitarian, positivis tadi berbeda. Ada pendapat atau ada pertanyaan? Silakan. Sangat tercerahkan, Bu. Belum selesai loh, ini masih banyak teori. Nanti bisa dipakai, Pak, kalau Bapak dan Ibu sekalian itu mau bikin tesis. Jadi kan saya sudah pernah sebut ya, ada nanti yang bisa diaplikasi. Saya mau ambil teorinya John Austin atau John Stuart Mill, tapi saya mau ambilnya berdasarkan kajian pendekatan distributifnya Aristoteles. Jadi dia disusunnya kayak gitu. Bisa 3 teori itu diambil, bagian mana yang sesuai. Yang ada yang apply teori, ada yang general, ada yang middle. Bridging antara teori satu ke teori lain, atau jembatan teori satu dan teori lain. Tetapi ketika teman-teman itu tidak membaca secara jelas atau tidak membuka buku terkait dengan materinya, misalnya saya kasih dalam bentuk PPT dan teman-teman merasa puas dengan PPT itu, biasanya ini membahayakan teman-teman. Kenapa kira-kira membahayakan? Ada yang tahu? Karena bisa saja apa yang saya katakan itu tidak sesuai dengan apa? Nggak ada yang belajar betul ini. Cuma dia dengar Kak bicara. Tidak sesuai dengan yang realitas. Sekarang begini. Ada trouble, Bu. Ada trouble karena hari ini 3 mata kuliah. Oh, sudah saya juga. Tapi dari tadi lu capek sebenarnya. Makanya dari tadi apa ini otak Tadi tuh, Bu. Ini curhat, Bu. Tadi tuh, Bu, kuliah jam 11 sampai jam 1 sosiologi hukum. Terus kuliah lagi jam 4 sampai jam setengah 7 sampai maghrib lah. Tadi itu politik hukum. Nah, ini yang ketiga. Saya juga dari tadi, saya sudah ketemu Pak, siapa itu Pak Jusman itu berapa kali Pak Jusman? 2 kali hari ini. Kelas lain diatur juga, setiap hari kayak gitu. Ini kita dosen mau Tapi saya mau beri tanggapan. otaknya.
Saya ingin beri tanggapan, Ibu. Iya, silakan. Tanggapan apa namanya? Dengan PPT yang Ibu sampaikan tadi itu cukup mencerahkan menurut saya, dan benang merahnya dapat bagaimana mengintegrasikan 3 aliran dan 4 aliran yang terakhir aliran etik tadi. Dan itu yang membuat saya selama ini sebenarnya ketika membaca buku itu ingin mengintegrasikan menjadi satu kesatuan dari beberapa teori yang ada. Jadi menurut saya perkuliahan malam ini cukup mencerahkan menurut saya, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih apresiasinya. Jadi teman-teman, biasa kami itu juga kan kecapean, kelelahan, jadi bahkan salah melihat posisi teori. Tetapi yang ingin dikomentarin untuk teman-teman yang masih punya idealisme sebagai mahasiswa kan, walaupun teman-teman itu sudah ada di bidang praktisi, sebaiknya ketika teman-teman kembali ke dunia praktisnya itu, teori-teori ini bukan cuma teori-teori di bidang waktu saya kuliah S2, tidak. Ini harusnya diintegrasikan. Mengapa dunia kampus itu menyenangkan? Karena kita ditawari ideal-ideal. Ya, sedikit lagi. Thank you. Ideal-ideal. Jadi kita kayak ada di satu dunia cita, dunia yang indah. Tapi begitu sampai di kenyataan atau ini, kita kaget. Ya, bosku saja disuruh orang-orang bendahara itu kumpul uang untuk dia bisa jalan-jalan sama keluarganya, terus menandatangani nota-nota palsu dan sebagainya. Itu yang disebut dengan, itulah sebenarnya yang ketika kita menyusun satu tesis atau penelitian hukum, itu yang disebut dengan akar permasalahan mengapa antara utilitarian, hukum alam, dan positivisme itu sebenarnya secara etis tidak sesuai, inkonsisten. Biasa bahkan ada mahasiswa di level S1 pernah bilang sama saya capek belajar hukum, Bu. Lah, capek memang. Tetapi ketika kalian mau memperbaiki diri secara moralitas, kesadaran itu akan berbeda dengan orang yang tidak belajar hukum secara fokus seperti itu. Bukan ingin sombong, tetapi memang ketika kalian belajar hukum secara fokus, itu tadi kalian akan menyadari haknya kalian. Seperti itu, halaman rumah saya dimasuki terus-menerus, apakah saya hanya cukup dengan permintaan maaf? Besar sekali hati Anda kalau seperti itu. Boleh sebenarnya, tapi it's not enough untuk lingkungan yang lebih sehat, karena kotoran ternak itu membahayakan kesehatan. Kecuali memang ada kecenderungan punya penyakit suka mencium bau-bauan. Baik, silakan Franky. Baik Bu, terima kasih tadi pemaparan materinya cukup baik. Saya hendak mengajukan pertanyaan terkait dengan tadi pemisahan itu dari hukum alam atau hukum kodrat, kemudian hukum positivistik atau positivisme, kemudian utilitarianisme. Jadi kan biasa kalau hukum positivistik tadi itu yang ditanyakan itu kan dibedakan atau tidak ada kaitannya dengan moral. Seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika hukum moral kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah hukum moral itu untuk moral bisa dipositiviskan atau bagaimana terkait hukum moral itu? Karena itu hukum alam kita positifkan. Nah, kalau memang kaitannya bisa dipositifkan, berarti seperti lembaga-lembaga peradilan misalnya di Mahkamah Konstitusi ada namanya MKMK, kode etik, itu kan berkaitan dengan moral juga kalau tidak salah menurut saya itu kan dari hukum alam bisa langsung ke bisa dipositiviskan begitu. Kemudian kaitannya dengan utilitarian itu kan membahas terkait dengan kemanfaatan. Apakah kemudian kemanfaatan itu juga bukan berasal dari hukum alam? Terima kasih. Si saudara Franky. Jadi seperti ini.
Ini kan sebenarnya begini, latar belakang teori teori hukum alam itu kan katanya yang paling duluan daripada teori lain. Itu kata kuncinya saja, sebenarnya disclaimer-nya saja dari awal itu sudah menyatakan bahwa teori itu yang paling substansial, grand normnya, itu adalah teori hukum alam. Maaf. Kemudian, punya kelemahan, karena dia terlalu abstrak, terlalu universal. Masuklah teori positivism. Tapi ternyata teori positivism itu menekankan kepada penguasa, aspek komando dari penguasa. Dan ini sebenarnya tidak sesuai juga, punya kelemahan juga meskipun dia punya kelebihan. Maka muncullah kritik dari mereka yang ada di utilitarianis atau melihat sesuatu kemanfaatan. Sebenarnya semua kajiannya adalah kajian filosofis. Karena kalau kalian belajar filsafat ala hukum, filsafat hukum itu menurut Stephen Palmquist itu paling mudah dipahamin. Belajar filsafat hukum, filsafat ilmu itu paling mudah kita bawa di dalam gambar pohon saja. Kenapa pohon? Pohon itu kan ada akarnya yang tidak kelihatan, itu metafisika. Kemudian ada batangnya. Batangnya itu adalah sistem logika atau bahasa komunikasi pengantarnya. Nah, kemudian baru ada cabangnya, ada daunnya. Nah, baru ada yang dinamakan buahnya. Cabangnya itu disebut dengan epistemologinya. Nah, buahnya itu yang disebut ontologinya, eksistensi dari suatu teori itu dari eksistensi. Nah, bagaimana kita pahami ontologinya hukum alam, utilitarian, positivisme? Sebenarnya bisa tidak dia dianggap satu lebih baik daripada yang satu? Tidak juga, buktinya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan ini adalah produk buatan pemikiran manusia. Tetapi karena dia produk buatan manusia dan memiliki kelemahan, maka ada kata kunci dalam teori itu yang memperkuat teori tersebut. Jadi kalau dia condong pada kemauan penguasa, maka dia adalah orang-orang yang sangat positivisme. Semua berdasarkan undang-undang. Tapi kalau teman-teman berpikir ini ya, rasional, kenapa saya bilang berpikir rasional? Di dalam konstruksi hukum Indonesia sendiri, kalau kita mengacu kepada praktik hukum Indonesia, meskipun kita didominasi oleh sistem Eropa kontinental, tapi sistem hukum agama, sistem hukum adat, itu juga ikut loh mempengaruhi kultur penegakan hukum. Makanya tadi saya sebut pendekatan yang dilakukan terhadapnya bisa berbeda. Kayak orang di Palopo sama di Goa tadi. Ini yang disebut dengan teori-teori ini pada dasarnya hanya memberikan kayak landasan awal dulu. Kalian mau pakai yang mana dulu untuk apply, kalian punya konsep. Oh, saya lebih suka positivisme karena saya mau berdasarkan norma atau aturan tertulis. Ya tidak deh, saya mau lebih filosofis, maka saya pakai hukum alam. Di mana yang saya mau ikutin adalah teorinya si pemikiran pendekatan rasional. Enggak deh, saya mau pakai irasional karena ternyata kadang-kadang dengan pendekatan agama itu bisa ditarik menjadi norma hukum seperti itu. Jadi seperti itu, Frankie. Jadi semua teori itu ada kelemahan-kelebihannya, dan kalau mengacu kepada siapa yang lebih dulu, ya lebih dulu itu hukum alam natural. Yang lain itu dia lahir karena ada kritikan-kritikan. Sama dengan utilitarias. Kalau positivis itu lebih kepada norma tertulis, sementara kalau utilitarian itu lebih kepada empirisme. Jadi kalau teman-teman suka mengkaji hal-hal yang kelihatan dengan mata dan itu gejala hukumnya jelas, itu adalah teman-teman bisa ala utilitarianisme. Silakan Pak Ferianto. Baik Bu, terima kasih. Ada beberapa yang saya ambil dari penjelasan Ibu ini terkait dengan teori hukum alam, Bu.
Karena ini juga berdasarkan pengalaman saya berhadapan dengan masyarakat, Bu, yang dalam artian masyarakat ini yang bermasalah hukum juga. Jadi di sini saya mengangkat antara teori hukum alam dengan teori positisme itu. Jadi pengalaman saya pada saat itu, Bu, ada seorang masyarakat, kebetulan dia sedang berhadapan dengan hukum. Jadi dia pada saat saya mempertemukan dengan lawannya ini, beliau menyampaikan bahwa saya memaafkan atas tindakanmu terhadap saya, namun hukuman ini tetap berjalan. Jadi di sisi lain, masyarakat ini sudah memaafkan perbuatan si tersangka ini, dia menginginkan proses ini tetap berjalan. Nah, dari sini mungkin saya bisa mengambil gambaran bahwa di antara hukum ini sama hukum positivisme ini mungkin kadang sangat bertolak belakang. Karena di sisi lain, ini mungkin ya masyarakat yang ada di Gorontalo itu pada dasarnya mereka sudah memaafkan atas perbuatan, namun di sisi lain mereka berharap mendapat kepastian hukum juga. Nah, di sini dalam kajian filosofinya ini mungkin membuat membingungkan bagi kami selaku penegak hukum. Jadi di sisi lain masyarakat ini sudah memaafkan, di sisi lain juga dia ingin mengharapkan kepastian hukum. Jadi mungkin jadi pertanyaan saya dari kajian teori ini, kira-kira masyarakat seperti ini masuk di tatanan mana, Bu? Demikian. Terima kasih. Unmute mic-nya, Bu. Ya, halo? Sudah Ya, terdengar sudah. ya? Ya. Izin, Bu, tidak kedengaran. Mikrofonnya barangkali. Tidak kedengaran. Ya. Tidak kedengaran, Bu. Halo, sudah kedengaran? Ya, Ya, Bu. Baik. Nggak kedengaran, Bu. Hilang suara. Kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, kedengaran, Bu. Ya. Bagus, Bu. Sudah kedengaran? ya kedengaran. Sudah. Halo, Ya, halo sudah, Bu. kedengaran? Sudah. Ya. Sudah, Oke, Bu. baik. Jadi saya sudah mengatakan di kuliah saya sebelumnya bahwa dalam konteks berpikir hukum itu kan analisisnya ini mungkin nanti bisa dipraktekkan pada tugas-tugas di lapangan untuk penegak hukum. Sebenarnya tidak perlu bingung, Pak Ferry. Jadi ada norma yang akan memberikan kepastian. Itu yuridis. Tapi filosofisnya dia sudah dimaafkan. Kenapa masyarakat tidak mau meninggalkan sisi hukumnya? Karena potensi pelanggaran atau kejahatan yang dirasakan ini sangat menggelisahkan. Otomatis dia akan mendapatkan kepastian dalam bentuk penghukuman si pelaku, baru dia menganggap itu sudah sesuai dengan nilai keadilannya dia, Pak Ferry. Apakah tidak boleh? Justru bagus kalau masyarakatnya seperti itu, berarti masyarakatnya cerdas. Dia memaafkan karena melihat individunya, tapi dia tidak memaafkan karena melihat kelakuannya atau perilakunya. Jadi
sisi indikasi yang memberatkan adalah perilakunya orang ini membahayakan. Sementara dari sisi humanisme, filosofi, mereka memaafkan karena melihat orang ini sudah mau mengakui perbuatannya. Begitupun dihukum kan sebenarnya. Pernah tidak Bapak dan Ibu sekalian mendengarkan kasus nenek yang dituduh melakukan pencurian biji coklat di kebun salah satu PTPN? Nah, Nenek Ya, itu, pernah. iya, nenek itu dilitigasikan naik ke pengadilan. Maka kalau tugas seorang hakim itu adalah tidak boleh dalam tugas hakim itu ada salah satu doktrin hakim tidak boleh menolak kasus yang masuk sama dia. Maka dia tetap terima meskipun hatinya terluka karena dia merasa ini tidak adil. Sebenarnya kasus ini tidak cukup untuk dibawa ke litigasi, tapi karena sudah sampai polisinya, jaksanya paksakan, akhirnya dia harus terima. Padahal harusnya ini selesai di polisi saja, nggak usah naik. Karena ini bisa dimediasi. Makanya kan ada sistem RJ, dari sistem diversi itu karena itu. Tidak semua itu harus berakhir litigasi. Jangan kita seperti masyarakat Amerika yang sedikit-sedikit pengadilan, sedikit-sedikit pengadilan. Masyarakat kita itu kan sudah dibangun menurut Pancasila yang salah satu silanya berbau musyawarah untuk mufakat. Tetapi pada pelanggaran dan kejahatan dalam konteks hukum pidana yang dilanggar tidak bisa. Itu keras di situ. Makanya di dalam sistem hukum pidana tidak boleh hakim melakukan analogi. Di perdata hakim boleh analogi, tapi kalau di pidana tidak boleh analogi. Dia boleh melakukan penalaran, dia boleh melakukan penemuan hukum dengan menggali sumber-sumber hukum yang hidup di masyarakat atau living law, tapi dia tidak boleh melakukan analogi terhadap suatu kasus pidana, karena ini menyangkut aspek umum yang terganggu adalah kepentingan publik seperti. Jadi justru Pak Ferry saja melihat, oh ini masyarakatnya berarti bagus, cerdas. Maka yang Bapak harus aplikasikan adalah teori dari positivism. Normanya Bapak angkat, karena masyarakat mau penegakan hukumnya diberi sanksi pelakunya. Toh. Tidak ada lagi dalam sektor hukum alam itu. Karena tidak cukup, is not enough kalau pada kasusnya Pak Ferianto tadi. Karena ini masyarakat merasa adilnya kalau dihukum ini orang. Seperti itu Pak Ferry. Jadi tidak usah bingung Pak. Lihat saja landasan keadilan, masyarakat mau ini orang dihukum, berarti masyarakatnya mau normanya yang ditegakkan. Karena perbuatannya orang tersebut memang mencederai kehidupan bersama, yaitu ketertiban. Apakah kasusnya? Ya Bu, kebetulan itu kan kasusnya tindak pidana penganiayaan Bu. Jadi yang jadi pertanyaan saya juga Bu, begini. Jadi ketika ini perkara kita mau naikkan, otomatis kan butuh juga ada pernyataan dari si pelapor ini. Nah, kalaupun kita mau naikkan, terus yang bersangkutan juga sudah memaafkan kan, jadi di sisi lain juga mungkin agak bisa dinilai masyarakat ini setengah-setengah seperti itu Bu. Sebenarnya masyarakat tidak setengah-setengah sih, karena penganiayaan itu membahayakan. Kenapa dia membahayakan? Nah, kita tanya dulu ya, sebelum saya secara akademisi membicara menurut versi saya. Coba saya tanya pendapatnya ini advokat kita, Pak Wawan. Penganiayaan itu 351 kan, Pak Wawan Nurdewa? Hadir ini Pak Wawan kah? Hadir Bu, hadir. Iya. Iya. Coba dulu analisis dulu menurut 351. Apa dia hanya cukup dimaafkan atau harus lanjut? Sekalipun ada kata permohonan maaf, tetap tindakannya tetap lanjut Bu. Artinya walaupun terjadi perdamaian, namun hasil perbuatan yang dilakukan itu tetap dilanjutkan. Gitu. Kecuali ada kesepakatan bahwa harus mencabut laporan ke pelapor, ya itu baru dianggap bahwa clear di luar dari ranah peradilan.
Begitu, Bu. Ya, saya sependapat karena memang dalam unsur pidana itu tidak sama dengan unsur privat atau perdata. Bahkan hakim itu sudah terus-terus diberikan batasan, tidak boleh dia melakukan analogi kalau dalam peristiwa pidana. Karena berat kalau pidana, aspek yang diganggu adalah ketertiban umum. Seperti itu. Terima kasih tadi pendapatnya Pak Wawan. Jadi seperti itu Pak Ferry. Jadi masyarakat mungkin memaafkan pelakunya, tetapi perilakunya yang tidak bisa diterima. Ada lagi mungkin teman yang mau kasih bantuan pendapat kepada Pak Ferry? Izin, Bu. Jadi tadi Bu, Ya, saya Bu. Ya, Dan Pak berikan Jusman, Pak masukan. Abdul Hamid, silakan. Kalau saya sama kasusnya dulu dengan yang polisi, yang anak polisi yang menganiaya yang terjadi di Sumatera, Bu, yang viral televisi. Sang ibu yang korban itu memaafkan, tetapi dia harus dihukum kena pengliharannya. Nah, persis sama. Ya, cuma saya ada sedikit pertanyaan, Bu. Ya, kalau ini Pak kan tidak ada masalah, saya kira. Ada pertanyaan sedikit begini. Misalnya saya melaporkan seseorang yang telah melakukan penganiayaan berat, bahkan hampir nyawa korban itu melayang, melaporkan di polisi. Kemudian 3 hari kemudian saya mencabut laporan saya. Apakah polisi sebenarnya ini petugas tidak bisa melanjutkan ini prosesnya atau bagaimana? Karena padahal kalau dilihat secara misalnya saya juga melaporkan, misalnya saya lagi bertindak dari polisi. Kalau melihat ini korban, melihat perilaku penganiaya ini yang hampir menghilangkan nyawa orang, kalau saya petugas, saya bilang tidak bisa Anda mencabut. Walaupun Anda cabut, tetap saya proses karena orang ini berperilaku sangat berbahaya. Bukan berbahaya, tapi sangat berbahaya. Bagaimana itu, Bu, yang mencabut? Ya. Kan kalau pidana, Pak, ada 2. Delik aduan dan delik biasa. Penganiayaan itu delik biasa, Pak. KDRT pun itu delik biasa sebenarnya. Meskipun ada juga yang setelah orang mengadu baru ketahuan dia habis dipukul sama pasangannya dalam rumah tangga. Seperti itu ya. Saya tidak mengklasifikasi yang bisa melakukan hanya perempuan atau yang hanya bisa melakukan hanya laki-laki, tapi KDRT itu sebenarnya delik biasa karena merugikan korban dan mengganggu ketertiban. Meskipun kemudian kita dikasih konstruksi kasus seperti Lesti dan Bilar ya. Pernah lihat kan kehebohan beberapa waktu yang lalu. Sudah heboh-hebohan, sudah terbuka, terblow up, bahkan ada bukti-bukti, tapi ternyata berakhir. Kalau yang saya pahamin, begitu dia sudah bergulir di ranah pidana, dia mau berbaikan sekalipun, tidak bisa Pak berhenti kasusnya. Nah, berbeda ketika mereka para pihak mau menyelesaikan di mediasi. Itu kan artinya tetap bergulir. Meskipun tidak berakhir di litigasi atau pengadilan, gitu. Bergulir tapi hanya sampai di polisi. Tapi tidak dibahasakan, tidak diproses. Itu diproses loh. Mediasi pun itu bagian dari proses. Cuma tidak naik sampai pengadilan. Iya, silakan Pak Abdul Hamid. Nah, mungkin saya menanggapi sedikit dari pernyataan tadi dari Pak Ferry maupun Pak Jusman itu masalah pidana. Artinya ini konteks bicara pidana ini harus diproses mendapat kepastian hukum. Yang mana kalau memang seorang itu korban itu dia memberikan perdamaian, bukan berarti masalah itu selesai. Sebenarnya perdamaian itu tidak menghapus pidana. Karena bicara pidana ini adalah perbuatan yang diproses. Jadi kalau kita beracara ini mengacu kepada KUHP lagi, ya setiap permasalahan pidana itu harus ada kepastian hukum. Walaupun itu si yang bersangkutan itu si korban itu mencabut laporannya,
sebenarnya kok bicara delik tadinya ada yang sebagaimana Ibu tadi menjelaskan bahwa delik itu ada dua, delik delik aduan maupun delik biasa. Kalau delik aduan, ketika pelapor telah mencabut laporannya, maka proses itu tidak bisa dilanjutkan lagi, walaupun perkara itu sudah sampai ke kejaksaan. Ya. Sedangkan kalau delik murni, walaupun ada pencabutan, itu tetap dilampirkan itu pencabutannya itu artinya kesepakatan damai, namun proses pidana itu harus lanjut sampai ke pengadilan. Nah, cuma di sini kan adalah timbul adanya restoratif justice itu, penyelesaian di luar pengadilan itu ya. Jadi banyak ditempuh penyelesaian tanpa sampai ke meja pengadilan lagi. Nah, jadi ini kembali kepada masalah hukum yang sebenarnya. Artinya di sini dulu ada istilah ADR itu, alternatif dispute resolution itu, penyelesaian juga itu di luar pengadilan juga apabila ada terjadi kesepakatan antara kedua pihak gitu. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Iya, jadi sayangnya masyarakat kita tidak terbiasa menggunakan alternatif dispute resolution atau dispute itu. Jadi dia tidak terbiasa menggunakan mediasi karena yang dipahami di Indonesia itu orang melakukan alternatif seperti dia memediasi, dia menyelesaikan melalui jalur orang ketiga itu arbitrase seperti itu berbiaya lagi. Nah, karena berbiaya berarti advokatnya harus melakukan action lain. Nah, action lain ini ada biaya tambahannya. Makanya yang keuntungan buat advokat itu. Iya, keuntungan buat advokat. Tetapi untuk pengusaha-pengusaha Indonesia itu rata-rata sudah mengenal ADR kok. Cuma memang tidak terblow up karena kasusnya tidak harus sampai litigasi seperti itu. Yang hebohnya di Indonesia kan karena ketika dia berakhir di pengadilan seperti itu. Nah, memang untuk kasus pidana seperti gratifikasi, korupsi memang dia harus karena dia mengganggu sekali stabilitas. Tapi untuk KDRT biasa bisa saja berakhir di mediasi. Tetapi sayangnya kalau memang ada analisis psikologis yang menjadi dasar memberikan jarak terhadap korban dengan pelaku itu sebenarnya harus betul-betul diketahui oleh advokat atau penegak hukum. Kenapa? Karena kadang-kadang perilakunya berulang. Misalnya dia sudah jelas KDRT tapi dia lolos di kasus pertama. Ini dia bisa saja berulang 2 tahun kemudian 3 tahun bahkan sampai si korbannya mati. Dan paling banyak kejadian di Indonesia itu kayak begitu berlanjut terulang-ulang dan orang tidak menyangka karena proses itu tidak menghukum si pelaku. Padahal memang pelakunya dan tidak menghukum pelaku dan tidak mengidentifikasi bahwa pelaku juga mengalami kelainan kejiwaan. Jadi dia tempatkan satu sel misalnya sama pelaku yang normal, padahal ini pelaku bermasalah secara kejiwaan. Kalau di luar negeri, bahkan dari zaman dulu itu sudah ada sel khusus untuk psikopat. Dia nggak boleh dikasih satu dengan orang-orang yang sebenarnya dia hanya pelaku baru satu kali. Kalau di Indonesia zaman mama saya itu masih kecil itu residivis satu sel loh sama orang yang baru melakukan satu kali kejahatan, maka terjadi pertukaran ilmu biasa di situ. Jadi kan biasa lembaga pemasyarakatan kita bermasalah juga karena yang ditampung adalah orang-orang bermasalah berat dengan orang-orang yang sebenarnya pelaku dengan hukuman ringan dan ini berbahaya sebenarnya. Jadi gitu seperti itu teman-teman. Baik, baik sekali memang kalau belajar aliran-aliran. Tapi saya ingat loh dari tadi sudah kecapean, mungkin mau istirahat atau masih mau lanjut? Mau lanjut. Bu, izin boleh kembali ke slide-nya utilitarianisme, Bu? Oh, boleh. Mau bertanya? Iya, silakan. Iya, boleh. Silakan, Frankie. Bertanya, saya bagi dulu ininya. Slide-nya tunggu. Pertanyaan terakhir. Kenapa bisa terakhir? Kasih yang lain ke bagian Bu Dokter.
Yang Masih lain, ada Pak Wawan dan lain sebagainya. yang lain Saya, semua tidur. saya terakhir dulu. Ya, silakan, Frankie. Nah, jadi ya tadi kan Bu Dokter menyampaikan bahwa ada jenjang untuk teori itu atau mazhab dari teori hukum alam, positivisme, utilitarianisme. Itu kan dari sudut pandang mungkin dari negara yang berbeda-beda itu barangkali. Nah, bisa tidak kita membentuk teori sendiri, misalnya teori hukum Pancasila, ya kan? Karena Pancasila itu kita jadikan sebagai ideologi bangsa, atau dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, pertanyaan saya, bisa tidak kalau Pancasila itu kita di Indonesia bikin teori sendiri? Makasih Bu Dokter. Iya, terima kasih Frankie. Sebenarnya di Indonesia itu sudah seperti itu. Makanya kemudian biasanya kalau kita bahas hukum ekonomi, yang dipakai adalah teori-teori dari Bung Hatta sebagai bapak ekonomi Indonesia untuk hukum ekonomi. Terus kalau kita membicarakan tentang hukum laut, misalnya kita ada kok teori-teori dari Bapak almarhum Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, pemikiran dari pencetus deklarasi Juanda, Insinyur Juanda, ada. Tetapi dalam aliran-aliran yang spesifik kita hanya memberikan saja ada seperti ini di pemikiran luar. Apa di Indonesia tidak ada? Ada. Bahkan untuk Indonesia karena coraknya lebih kepada kultural dan ada yang disebut dengan manusia Indonesia itu mayoritas beragama Muslim, maka Islam, maka ada juga loh kompilasi hukum Islam dalam pemecahan kasus-kasus terkait dengan hukum keluarga. Nah, kalau fundamental normanya, di awal ketika teman-teman itu membuat suatu karya ilmiah, pasti kerangka pikir pertama, norma pertama itu harus masuk dari Undang-Undang Dasar 1945. Tidak bisa langsung masuk konvensi, tidak ada dalam konstruksi bagan kerangka pikirnya itu selalu dibangun dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal berapanya, misalnya tentang HAM, maka kita mengacu ke 28A sampai 28J seperti itu. Tapi itu normanya, Frankie. Ketika kita, ya Agung habis ini, kalau kita mengacu kepada nilainya, maka yang dipakai adalah nilai Pancasila. Jadi dua itu, satu konstitusionalnya, satu nilai fundamental kehidupan berbangsanya ya Pancasila. Ini aliran teori ini hanya mengkaji bahwa ada dasar seperti ini. Karena kan memang coraknya ilmu hukum itu pemikiran Barat. Mohon maaf, Frankie. Tapi kalau kajiannya mau hukum Islam boleh kok. Seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman bahas perdata ya, kita bahas teori hukum Islam soal pembagian warisan gitu. Jadi kita tidak pakai aliran dari Barat seperti itu. Coba ya silakan Agung, silakan bertanya. Ini saya sudah bagi screenshotnya, screen saya Pak Heri, silakan baca. Silakan Saudara Agung. Tolong mikrofonnya dibuka. Agung. Saya Bu ingin memberikan pendapat terkait dengan masukannya Pak Frankie. Oh ya, silakan Saudara Wawan Pak Wawan Rewa. Siap Bu. Makasih banyak Bu. Jadi menurut saya teori Pancasila itu sudah teori karena teori lahir berdasarkan dengan pengalaman. Kemudian pengalaman melahirkan sebuah penelitian. Nah, prasejarah kita di dalam mencetus teori Pancasila itu berdasarkan dengan pengalaman. Jadi Pancasila lahir itu berdasarkan dengan adanya stories dari prasejarah lalu. Jadi masuk di zaman sejarah kita di Indonesia, Pancasila dibentuk berdasarkan pola pikir lebih dari satu orang, sehingga dianggap bahwa Pancasila itu bagian daripada falsafah Indonesia. Nah, otomatis secara tidak langsung Pancasila itu bagian daripada teori, hanya saja untuk menyebut nama Soekarno harus melihat dari sisi
analisis pembentukannya ini kan melibatkan banyak kayak ulama, ustaz, sehingga Pancasila lahir. Nah, kenapa tidak dibuatkan Pancasila sebagai teoritis? Karena tidak ada yang bisa mengungguli nama di dalam itu. Karena yang menyebut Pancasila adalah Soekarno. Jadi kita juga dapat menyimpulkan bahwa Soekarno itu adalah teoritis dari Pancasila. Karena dia melahirkan Pancasila yang dibantu dengan gagasan-gagasan para ulama dengan lebih dari satu orang. Nah, itu menurut saya. Jadi Pancasila itu teori falsafah Indonesia yang melahirkan butir-butir perundang-undangan di Indonesia. Nah, itulah implementasi kita di dalam teori hukum. Mungkin seperti itu pandangan saya, Pak Franky. Ya, izin Bu. Ya, jadi begitu Franky. Jadi kalau aturan itu konstitusi. Kalau teori itu hanya bagian untuk penjelasan teori. Apakah kita bisa melahirkan konsep sendiri? Bisa. Makanya itu ada namanya pemikiran mahasiswa berdasarkan empirisme, berdasarkan norma-norma yang dia kaji, itulah yang disebut konsepnya dia. Apakah itu bisa jadi teori? Nah, ingat syarat-syarat teori itu banyak, berbeda dengan konsep. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya Pak Heri sebentar, jadi kalau misalnya Franky bilang begini, menurut saya manusia itu harus dekat dengan Tuhannya, baru bisa dapat sesuatu. Itu konsepnya Franky. Nanti dia menjadi teori, dikasih unsur lagi begitu. Nanti dia akan dipakai kalau ternyata relevan dengan situasinya. Seperti itu yang disebut dengan teori. Kalau konsep bisa lahir dari teori-teori. Teorinya siapa yang dipakai, Franky? Teorinya ini, misalnya Imam Ghazali, Ibnu Sina, ini sampai saya ada pemikiran ini karena seperti ini konsep saya ingin jadikan yang teori. Tapi kalau tertolak, berarti dia cuma lahir cuma sebagai konsep. Seperti itu. Oke, silakan Pak Heri. Terakhir ya. Iya, Ibu dosen, terima kasih. Ya, saya coba tertarik dengan argumentasinya Bung Franky dan Bung Wawan. Ya, kalau saya melihat Pancasila itu berangkat dari teorinya Gustav. Berangkat dari landasan teori Gustav, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis.